Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Tahir MSN. Yang saya hormati juga Ibu Khairun Nisa MPD. Dan yang saya hormati pula Ibu Siti Istiningsih MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Komik terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar Negeri Gugus 8 Santong, Kecamatan Terara, tahun pelajaran 2019-2020. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama pendahuluan. Kita ke latar belakang. Di dalam latar belakang pembelajaran cenderung monoton, minimnya pengetahuan guru tentang penggunaan media dalam pembelajaran, siswa kurang kreatif dan sulit mengaplikasikan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan tahapan-tahapan kegiatan mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan dalam arti sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang sangat dibutuhkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, serta berguna bagi bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, minimnya pengetahuan guru tentang penggunaan media pembelajaran. Salah satu masalah dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin dari rendahnya rata-rata hasil belajar. Hal ini dikarenakan penggunaan pendekatan dan metode serta media dalam proses pembelajaran yang masih didominasi oleh guru, sehingga hasil belajar yang dicapai melalui proses ini menjadikan siswa kurang kreatif dan kurang bisa mengembangkan diri serta sukar untuk mengaplikasikan apa yang telah diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Guru sebagai pemegang peranan penting dalam proses pembelajaran seharusnya menggunakan metode dan media dalam proses pembelajaran yang dapat membuat siswa mudah memahami materi yang disampaikan. Di dalamnya ada pengertian matematika. Matematika adalah salah satu bidang studi yang harus dipelajari pada jenjang pendidikan dasar SD atau MI. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan cukup penting karena erat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran ini identik dengan susunan angka beserta rangkaian rumus. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh media komik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 2 SDN Gugus 08 Santong, Kecamatan Terara, tahun pelajaran 2019-2020. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah
adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh media komik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 2 SDN Gugus 8 Santong, Kecamatan Terara, tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya yang kedua, manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi guru sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 2 SDN Gugus 8 Santong, Kecamatan Terara, yaitu dengan menggunakan media komik dan kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, bagi siswa, dapat membantu siswa mengatasi kesulitan belajar yang mereka hadapi, membantu siswa menemukan konsep yang akan bertahan lama dalam ingatan melalui keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, serta melatih siswa berpikir kritis, kreatif, inovatif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pedoman kepala sekolah dalam mengelola pembelajaran di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti, sebagai sumbangsih nyata penelitian dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya memberikan kritik, melainkan dengan penilaian ini dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan media komik. Kemudian yang selanjutnya, bab 2 ada kajian pustaka. Yang pertama itu landasan teori. Yang pertama hakikat media. Kemudian pengertian media pembelajaran. Poin yang pertama, pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jerli dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Dalam buku Arsyad 2013, halaman 3. Kemudian yang kedua, ada manfaat komik sebagai media pembelajaran. Kelebihan komik sebagai media pembelajaran. Hamalik dalam Arsyad 2013 halaman 9 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Di bawah ini terdapat beberapa fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lynch dalam Arsyad 2013 halaman 20-21. Yang pertama, ada fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk mengkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Kemudian yang kedua,
Fungsi afektif dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Kemudian yang keempat, ada fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengkomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya. Ada media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung dapat dimanfaatkan. Ada pula media yang secara sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran bisa dilihat dari jenisnya, daya liputnya yang dari bahan serta secara pembuatannya. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari jenisnya. Media dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu media auditif. Media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio, kaset recorder, piringan hitam. Terus yang kedua, media visual. Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip atau film rangkai, slide, film bingkai, foto, gambar dan atau lukisan dan cetakan. Ada pula gambar visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Kemudian yang ketiga, media audiovisual. Media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Dilihat dari liputannya, media dibagi ke dalam 3 jenis. Media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya radio dan televisi. Kemudian yang kedua, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang guru dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Kemudian yang ketiga, media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajarannya melalui komputer. Kemudian dilihat dari
Bahan pembuatannya, media dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Secara pembuatannya, media dan penggunaannya tidak sulit. Kemudian yang kedua, media kompleks. Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh secara mahal harganya, sulit membuatnya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Kemudian poin yang ke B, manfaat dan fungsi media pembelajaran. Menurut Hamalik, Arsyad 2013 halaman 9 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Di bawah ini terdapat beberapa fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lin dalam Arsyad 2013 halaman 20-21. Yang pertama, fungsi atensi. Fungsi atensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Yang kedua, fungsi afektif. Fungsi afektif dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Kemudian yang ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Menurut Sujana dan Rifai, Arsyad 2013 halaman 28 mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Kemudian yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Kemudian poin yang selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya.
Ada media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung dapat dimanfaatkan. Ada pula media yang secara sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran bisa dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatannya. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari jenisnya. Media dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu media auditif, media yang hanya mengandalkan kemampuan suara seperti radio, kaset recorder, dan piringan hitam. Kemudian media visual. Media visual, media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip atau film rangkai, slide atau film bingkai, foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula gambar visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Kemudian yang kedua, dilihat dari daya liputnya. Media dibagi ke dalam 3 jenis. Media. Yang pertama, media dengan daya liput luas. Media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya radio dan televisi. Kemudian, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggambarannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus, seperti film sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Kemudian yang selanjutnya, media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajarannya melalui komputer. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, dilihat dari bahan pembuatannya. Media dibagi ke dalam dua jenis, yaitu media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Yang kedua, media kompleks. Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit pembuatannya, dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Dan yang selanjutnya ada hakikat media. Yang selanjutnya ada konsep komik dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian komik. Yang kedua, kelebihan komik sebagai media pelajaran, kekurangan komik sebagai media pelajaran. Yang pertama, ada pengertian komik. Menurut Rohmi 2014 halaman 18, komik adalah kartun yang mengungkapkan suatu karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Komik adalah suatu bentuk berita bergambar, terdiri atas berbagai situasi cerita bersambung, kadang bersifat humor. Perwatakan lain dari komik adalah harus dikenal agar kekuatan medium bisa dihayati. Dan pengembangan media. Dan selanjutnya ada komik memusatkan.
memusatkan perhatian di sekitar rakyat. Cerita-ceritanya mengenal diri pribadi sehingga pembaca dapat segera mengidentifikasi dirinya melalui perasaan serta tindakan. Dari perwatakan tokoh utamanya, cerita-ceritanya ringkas dan menarik perhatian, dilengkapi dengan aksi, bahkan dalam lembaran surat kabar dan buku-buku komik dibuat lebih hidup serta diolah dengan pemakaian warna-warna utama secara bebas. Kemudian poin yang kedua, ada kelebihan komik sebagai media pembelajaran. Metode mengajar seorang pendidik dalam menyampaikan pesan pembelajaran sangatlah terbatas dan sangat monoton. Hanya sebatas ceramah, tanya jawab, diskusi, dan simulasi sehingga pengalaman belajar yang didapatkan peserta didik sangat tidak variatif dan merasa belum memahami pesan yang disampaikan oleh pendidik. Bukan hanya itu, komik pun dapat menarik semangat siswa untuk belajar dan mengajari siswa untuk menerjemahkan cerita ke dalam gambar, bahkan seolah-olah siswa dihadapkan pada konteks yang nyata sehingga muncul efek yang membekas pada siswa dan dapat mengingat sesuatu lebih lama. Materi yang terdapat di dalam komik dapat dijelaskan secara sungguh-sungguh, yang artinya bahwa materi yang berbentuk gambar dapat menjelaskan keseluruhan cerita atau materi yang terdapat di dalam komik dapat dijelaskan secara sungguh-sungguh, yang artinya bahwa materi yang berbentuk gambar dapat menjelaskan keseluruhan cerita atau materi yang dibarengi oleh ilustrasi gambar untuk mempermudah siswa dengan mengetahui bentuk atau contoh konkret apa maksud dari materi tersebut. Hutchinson 1949 menemukan bahwa 74% guru yang disurvei menganggap bahwa komik membantu memotivasi, sedangkan 79% mengatakan komik meningkatkan partisipasi individu. Satu guru bahkan mengatakan bahwa komik membuat pelajaran menjadi pembelajaran yang sangat mudah. Dalam Hutchinson 1949, DC Comics, Thorndike dan Downish juga menemukan bahwa komik juga mampu memotivasi siswa ketika mereka memerlukan buku latihan bahasa Superman ke kelasnya. Mereka menemukan bahwa siswa memiliki ketertarikan yang tak biasa dan sebagaimana ditulis, mampu membuat siswa menyelesaikan tugas yang seharusnya diselesaikan dalam 1 minggu menjadi 1 hari saja. Sones 1944. Kemudian poin yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kekurangan komik sebagai media pembelajaran. Salah satu kelemahan komik adalah tidak semua orang bisa belajar efektif dengan gaya visual, karena setiap orang mempunyai gaya belajar masing-masing. Oleh karena itu, komik tidak dapat selalu dijadikan media pembelajaran.
Dengan kata lain, media belajar harus menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa. Komik juga dapat membuat orang menjadi malas karena orang yang cenderung hanya ingin melihat gambar yang menarik menurut mereka saja, tidak memahami materi secara utuh, bahkan enggan untuk membaca keseluruhan cerita sehingga daya serap siswa terhadap materi rendah. Terkadang komik yang terjual di pasaran atau di toko-toko buku terdapat gaya bahasa yang kotor dan terlalu hayal sehingga pesan atau materi yang disampaikan tidak mengenai target sasaran dan terjadi kesalahan persepsi. Banyak aksi-aksi yang menonjolkan kekerasan atau tingkah laku yang sinting dan sulit diterima oleh akal sehat atau kurang logis, sehingga siswa hanya hanyut dengan cerita khayal yang terdapat dalam komik tanpa ada kesan materi atau pesan yang disampaikan tidak dapat dicerna oleh siswa. Yang sering juga kita ketahui adalah banyak komik yang hanya terdapat cerita-cerita cinta yang tidak bermanfaat untuk kemajuan intelektualitas siswa. Banyak orang yang mengatakan bahwa komik telah berperan dalam menciptakan kenakalan remaja. Yang lain percaya bahwa komik meracuni minat baca, imajinasi, dan penyebaban iritasi mata dalam Dorel Curtis dan Rampal 1995. Kemudian ada yang poin yang ke-C, yaitu konsep kekurangan komik sebagai media. Kemudian yang ke-C ada hakikat matematika. Dalam poin yang ke-C ini ada hakikat matematika. Yang pertama yaitu pengertian matematika. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. Belajar matematika merupakan suatu syarat cukup untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Karena dengan belajar matematika kita akan belajar bernalar secara kritis, kreatif, dan aktif. Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol, maka konsep-konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu sebelum memanipulasi simbol-simbol itu. Bidang studi matematika merupakan salah satu komponen pendidikan dasar bidang-bidang pengajaran. Bidang studi matematika ini diperlukan untuk proses perhitungan dan proses berpikir yang sangat dibutuhkan orang dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dari kata matematika berasal dari bahasa Latin, yaitu mantanein atau matema, yang berarti belajar atau hal yang dipelajari, sedangkan dalam bahasa Belanda matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Matematika memiliki bahasa dan aturan yang teridentifikasi dengan baik.
Penalaran yang jelas dan sistematis dan struktur atau keterkaitan antara konsep yang kuat. Unsur utama pekerjaan matematika adalah penalaran dedukatif yang bekerja atas dasar asumsi atau kebenaran konsisten. Selain itu, matematika juga bekerja melalui penalaran induktif yang didasarkan fakta dan gejala yang muncul untuk sampai pada perkiraan tertentu. Tetapi perkiraan ini tetap harus dibuktikan secara deduktif dengan argumen yang konsisten. Kemudian poin yang kedua, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu juga, dengan pembelajaran matematika dapat memberikan tekanan penataran nalar dalam penerapan matematika. Menurut Depdiknas dalam Susanto 2013 nomor 189, kompetensi atau kemampuan umum pembelajaran matematika di sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian secara operasi hitung campurannya, termasuk yang melibatkan pecahan. Yang kedua, menentukan sifat dan unsur sebagai bangun datar dan bangun ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas, dan volume. Yang ketiga, menentukan sifat sinetris kesebangunan dan sistem koordinat. Yang keempat, menggunakan pengukuran satuan kesetaraan antara satuan dan penaksiran pengukuran. Yang kelima, menentukan dan menafsirkan data sederhana seperti ukuran tertinggi, terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan dan menyajikannya. Yang keenam, memecahkan masalah, melakukan penalaran dan mengkomunikasikan gagasan secara matematika. Dan ada yang poin yang ke D, yaitu hasil belajar matematika siswa. Ada poin pertama, pengertian hasil belajar. Poin yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pertama, ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sujana 2019 halaman 3 mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimayati dan Mujiono 2006 halaman 3-4 juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindakan belajar dan tidak mengajar dari sisi guru tidak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dan puncak proses belajar. Kemudian
Poin yang B yaitu poin yang B ada yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Dalam faktor internal ada beberapa poin, ada 2 poin. Yang pertama poin yang A, faktor fisiologi. Secara umum kondisi fisiologi seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya. Semuanya akan membantu dalam proses dan hasil belajar. Kemudian poin yang ke B, faktor psikologis. Faktor kedua dari faktor internal adalah faktor psikologis. Setiap manusia atau anak didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Tentunya perbedaan-perbedaan ini akan berpengaruh pada proses dan hasil belajarnya masing-masing. Beberapa faktor: perhatian, minat, dan bakat, motif dan motivasi, dan kognitif dan daya nalar. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal terdapat beberapa faktor. Faktor yang pertama yang A, faktor lingkungan. Lingkungan alam, misalnya keadaan suhu, kelembaban, kepengapan udara dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial, baik yang berwujud manusia, hal-hal lainnya juga dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Kemudian faktor yang ke B yaitu faktor instrumental. Faktor-faktor instrumental ini dapat berupa kurikulum, saran, dan fasilitas dan guru. Kemudian penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang terdapat di berbagai kampus atau universitas. Di antara yang pertama ada Belina Dian Arulan tahun 2013 dengan judul Media Komik Matematika dalam Peningkatan Pemahaman Materi Perkalian pada Siswa Kelas 3 MI Nurul Malang. Dari hasil penelitian tersebut, ada perubahan positif dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan media komik dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian ada Belina Dian Arulan tahun 2013 juga dengan judul Media Komik Matematika dalam meningkatkan Yang kedua ada Rizka Dwi Nopianti tahun 2010 dengan judul Pengembangan Media Komik Pembelajaran Matematika untuk Peningkatan Pemahaman. Untuk peningkatan pemahaman bentuk soal cerita bab pecahan pada siswa kelas 5 SDN Ngembung. Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat mendapatkan hasil yang positif disebabkan karena penerapan media komik diterapkan secara optimal. Kemudian selanjutnya ada Yusuf Hartomo tahun 2017 dengan judul Pengembangan Media Komik Matematika berbasis nilai karakter pada materi trigonometri di kelas 10 SMA Negeri 1 Indralaya Utara.
Dari penelitian tersebut terdapat dilihat bahwa dengan menggunakan pengembangan media komik untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jika pengembangan media komik dilakukan secara optimal. Kemudian ada kerangka berpikir. Penggunaan media berdasarkan latar belakang diungkapkan adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapan dalam pelajaran matematika adalah siswa dapat memahami simbol-simbol matematika dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan berkenaan dengan ilmu matematika, baik itu sifatnya abstrak maupun yang konkret. Kemudian yang kedua ada motivasi dan minat siswa dapat meningkatkan dalam mempelajari matematika, akan tetapi pada kenyataannya proses belajar mengajar dilakukan secara monoton. Dalam pembelajaran, sedikit sekali guru yang punya inisiatif untuk membuat dan mengembangkan media pembelajaran itu sendiri untuk membantu memperjelas materi yang diajarkan, dan media yang digunakan oleh guru terbatas. Penggunaan media komik dapat menarik, kemudian ada penggunaan media komik dapat menarik minat dan memotivasi siswa untuk belajar dan menggali isi buku pelajaran, khususnya materi penjumlahan dan pengurangan. Selain itu, mengorganisasikan isi atau materinya menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif picture and picture, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Media komik ini tidak hanya digunakan di sekolah, akan tetapi dapat juga digunakan di rumah maupun di lingkungan sekitar dengan belajar mandiri. Dan ada yang poin yang gede, ada hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis yang dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui jalan riset. Dengan kata lain, hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah yang membutuhkan pembuktian atau diuji kebenarannya. Dari gambaran di atas dapat diajukan hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama ada HA, ada pengaruh media komik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 2 SDN Gugus 8 Santong, Kecamatan Trara, tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua ada HO. Di sini tidak ada pengaruh media komik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 2 SDN Gugus 8 Santong, Kecamatan Trara, tahun pelajaran 2019-2020. Untuk membuktikan bagaimana pengaruh sebenarnya antara media komik terhadap hasil belajar matematika siswa, peneliti membuktikannya melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Kita masuk ke bab 3 pada metode penelitian. Ada poin A, rancangan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimen, yang dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen desain tipe non-covalent control group design. Kemudian ada poin yang ke B,
Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di SDN Negeri Gugus 8 Santong, Kecamatan Terara, yaitu SDN 1 Santong dan SDN 7 Santong. Lokasi tersebut mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian karena letak sekolah yang berada pada Gugus 8 Santong, Kecamatan Terara tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti dan jalan utama. Kemudian yang kedua, waktu penelitiannya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020 di SD Negeri Gugus 8 Santong, Kecamatan Terara. Dan kita masuk ke poin yang ke-C, definisi operasional variabel. Untuk menghindari persepsi terhadap penggunaan istilah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut. Yang pertama, ada variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan media komik pada materi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, ada variabel terkait, yaitu hasil belajar matematika yang merupakan hasil dicapai siswa melalui tes hasil belajar pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan, baik selama proses maupun pada akhir. Kita masuk ke poin yang ke-D, ada populasi dan sampel. Yang ke-A, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 di SDN Gugus 8 Santong, Kecamatan Terara sebanyak 170 orang siswa. SDN 02 Santong 18 siswa, SDN 3 Santong 25 siswa, dan SDN 4 Santong 20 siswa, SDN 5 Santong 23 siswa, SDN 6 Santong 20 siswa, SDN 7 Santong 21 siswa, dan SDN 8 Santong dengan jumlah 22 orang siswa. Dan yang ke B, sampel. ...42 orang siswa kelas 2 SDN 1 Santong dengan jumlah siswa 21, dan kelas 2 SDN 7 Santong dengan jumlah 21 orang siswa. Pemilihan sampel ini dilihat dari ketuntasan klasikal dari masing-masing kelas, sehingga yang menjadi kelas eksperimen yaitu kelas 2 SDN 7 Santong, sedangkan yang menjadi kelas kontrol yaitu SDN 1 Santong. Kemudian yang ke E, ada prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat melakukan penelitian, diantaranya yang pertama menentukan materi pokok yang diajarkan, yaitu perkalian dan pembagian. Yang kedua, mempersiapkan bentuk instrumen evaluasi penelitian berupa tes hasil belajar. Yang selanjutnya, melakukan uji validitas dan reliabilitas soal yang digunakan pada presentation post test. Yang kedua, ada pelaksanaan. Langkah-langkah yang ditempuh pada saat melaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Diberikan tes awal, pre-test tentang materi perkalian dan pembagian menggunakan instrumen kognitif yang telah diuji validitas dan reliabilitas sebelumnya pada sekolah lain di Gugus 8 Santong, Kecamatan Terara.
dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh siswa kelas 2 SDN 1 Santong dan SDN 7 Santong adalah sama atau tidak jauh berbeda. Yang ke B, memberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menerapkan media komik pada kelas eksperimen, yaitu kelas 2 SDN 7 Santong. Kemudian yang C, memberikan tes akhir post-test kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap akhir. Pada tahap akhir penelitian, peneliti menganalisis data hasil post-test dan pre-test dan post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita lanjut ke poin yang ke F, ada prosedur penelitian. Yang ke F, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan dalam Sugiono 2014 halaman 308. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah yang pertama, dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan selanjutnya dan sebagainya. Dokumentasi digunakan dalam peneliti bersifat tersier atau tambahan karena sebagai penambah kelengkapan data. Kemudian yang kedua ada tes. Tes merupakan salah satu bentuk instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Metode tes ini dilakukan 2 kali untuk tes pertama atau pre-test, bertujuan untuk mendapatkan data tentang kemampuan siswa menyelesaikan soal yang menyangkut materi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Apakah nilai yang diperoleh siswa masih kurang baik atau sudah baik. Dan yang kedua adalah post-test. Tes ini akan dilakukan setelah siswa mendapat materi dengan menggunakan media komik tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Tes kedua ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembelajaran menggunakan media komik dapat meningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa. Masuk poin yang ke G, yaitu instrumen penelitian. Ada poin pertama dan kedua. Yang pertama tes hasil belajar, yang kedua hasil dokumentasi. Yang pertama tes hasil belajar. Menurut Suharsimi 2015 halaman 43 adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes dilakukan dengan melakukan pre-test dan post-test menggunakan soal yang sama, di mana jenis soal yang digunakan adalah soal dalam bentuk pilihan ganda dan soal cerita. Tes ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan sebelum dan setelah adanya perlakuan. Dan yang kedua ada hasil dokumentasi. Menurut Sugiono 2016 halaman 240, dokumen merupakan catatan peristiwa yaitu yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud sebagai teknik pengumpulan data berupa foto-foto pelaksanaan penelitian. Kemudian terlanjut poin yang H, ada uji instrumen. Uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda. Yang pertama ada uji validitas. Suatu tes atau jenis instrumen yang baik untuk mengukur objek penelitian harus benar-benar dapat menguji apa yang ingin diukur. Oleh karena itu, setiap instrumen yang akan digunakan harus diketahui berapa tingkat validitasnya. Kedua ada uji reliabilitas. Langkah kedua yang dilakukan peneliti adalah menguji reliabilitas instrumen untuk mendapatkan tingkat ketepatan alat pengumpulan data atau instrumen yang digunakan. Menurut Siregar 2013 halaman 57, pada kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable jika jumlah koefisien koefisien reliabilitas lebih dari 0,5. Dan tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya 0,00, 1,00 menurut Aiken dalam Wahid Muri dan DKK 2010 halaman 131. Yang keempat ada daya pembeda. Daya pembeda sini adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara warga belajar atau peserta didik yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan warga belajar peserta didik yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Kemudian yang ke-I atau poin yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah statistik inferensial. Teknik analisis data menggunakan uji T atau T-test. Sebelum dilakukan uji T, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas. Uji prasyarat dan uji T dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS. Ada di dalam teknik analisis data ada beberapa poin yang dapat digambarkan. Yang pertama ada normalitas data. Berdasarkan asumsi Sugiono 2010 halaman 79 bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal sebelum pengujian. Hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan uji normalitas dengan rumus Kolmogorov
Smirnov dengan taraf signifikasi 5% dengan bantuan program SPSS 16.0, di mana data dapat dikatakan berdistribusi normal jika signifikasi lebih besar daripada 0,05. Kemudian yang kedua ada uji homogenitas. Di samping pengujian terhadap normal tidaknya di distribusi data, perlu kiranya peneliti melakukan pengujian terhadap kesamaan homogenitas data yang diambil dari sampel yang sama untuk melakukan uji homogenitas dengan menggunakan rumus one way ANOVA dengan taraf signifikasi 5% dengan bantuan program SPSS 16.0. Data dikatakan homogen jika signifikasi lebih besar daripada 0,05. Kemudian yang terakhir yang ketiga ada uji hipotesis atau uji T. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah independent t-test pada software SPSS. Uji T adalah cara yang digunakan untuk menguji hipotesis apakah kebenarannya dapat diterima atau tidak, di mana pengujian ini menggunakan taraf signifikan 0,05. Teknik analisis ini digunakan untuk mengambil pengaruh media terhadap hasil belajar matematika siswa. Hipotesis statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh media komik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas Matematika siswa kelas 2 SDN Gugus 8 Santong, Kecamatan Terara, tahun pelajaran 2019-2020. Tidak ada pengaruh media komik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 2 SDN Gugus 8 Santong, Kecamatan Terara, tahun pelajaran 2019-2020. Demikian presentasi proposal skripsi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.